Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan menyelami sebuah buku yang menurut saya sangat menarik, judulnya A Trick of the Mind, karya Daniel Yon. Anda pernah nggak sih berhenti sejenak terus mikir, gimana ya sebenarnya otak Anda itu memahami semua hal di sekitar Anda? Nah, buku ini tuh ngajak kita melihat kalau otak kita ini ternyata bukan kayak perekam pasif aja gitu. Tapi lebih mirip ya kayak ilmuwan super sibuk di dalam kepala kita yang terus-terusan mencoba merakit realitas yang kita alami sehari-hari. Persis, persis. Gagasan intinya tuh coba bayangin aja ada ilmuwan di dalam tengkorak Anda gitu. Ilmuwan ini kan dapat data terus nih dari mata, telinga, kulit Anda. Tapi, nah ini dia, datanya itu seringkali ambigu atau nggak lengkap atau bisa diartikan macam-macam lah. Nah, untuk ngatasin itu, otak kita bikin tebakan terbaik, semacam hipotesis atau ya teori lah tentang apa sih yang paling mungkin jadi penyebab data sensorik tadi. Teori inilah yang ujung-ujungnya jadi persepsi Anda tentang dunia. Menarik sekali, jadi bukan cuma menerima tapi juga menebak ya. Mari kita coba kupas lebih dalam lagi ya. Kita akan lihat nih, gimana proses konstruksi ini bisa bikin kita, misalnya, melihat dunia 3D padahal gambar di mata kita kan cuma 2D. Atau gimana kita bisa paham orang ngomong di tengah keramaian, bahkan sampai katanya bisa baca pikiran orang lain. Tapi, nah ini sisi lainnya, kita juga akan lihat gimana mekanisme yang sama persis itu bisa bikin kita salah lihat, salah dengar, atau malah percaya sama hal-hal yang mungkin buat orang lain kedengeran aneh banget gitu. Siap ya buat ngintip gimana otak Anda kadang menipu kita demi kebaikan, tapi ya kadang nggak juga. Buku ini mulainya dengan cerita yang, wah, cukup unik ya. Dari abad pertengahan, ada seorang wanita namanya Marjorie Kemp. Dia ini terkenal karena sering banget mengalami visi-visi keagamaan yang sangat kuat, sangat emosional. Pertanyaan yang diajukan di buku ini, apakah itu pengalaman spiritual yang otentik, atau sebenarnya lebih dekat ke apa yang sekarang kita sebut halusinasi? Ini langsung bawa kita ke inti masalahnya kan. Garis batas antara persepsi yang kita anggap normal sama yang abnormal itu ternyata nggak setegas itu. Tipis banget. Iya, betul. Ini langsung nunjuk ke ide kuncinya. Persepsi kita itu bukan jendela transparan. Bukan berarti kita lihat realitas apa adanya gitu. Otak kita itu menghadapi masalah fundamental. Contoh paling dasar ya tadi, gimana gambar 2D yang datar di retina mata kita bisa jadi pengalaman dunia 3D yang kayak gini. Sumber ini ngasih analogi bagus, kayak nonton wayang kulit. Bayangan datar di layar itu kan bisa datang dari berbagai bentuk wayang 3D yang beda-beda ya kan? Nah, otak kita ini harus nebak, wayang mana sih yang paling mungkin ngehasilin bayangan itu? Tebakannya ini berdasarkan data visual yang ambigu tadi, plus pengetahuan kita sebelumnya tentang wayang. Proses nebak berdasarkan data dan pengetahuan ini, mirip prinsip statistik yang namanya inferensi Bayesian. Otak kita tuh terus-menerus update tebakannya tentang dunia. Nah ini dia nih bagian yang menurut saya paling keren. Otak kita itu ternyata nggak nunggu data masuk dulu baru mikir. Nggak gitu. Malah sebaliknya, dia secara proaktif memprediksi. Menebak duluan apa sih yang kemungkinan besar bakal diterima sama indera kita berikutnya. Prediksi ini datangnya dari area otak yang lebih tinggi, tempat kita nyimpen pengetahuan, memori, ekspektasi, terus dikirim turun ke area sensorik dasar. Prediksi inilah yang secara aktif ngebentuk apa yang akhirnya kita lihat atau dengar. Ingat contoh lucu di buku itu nggak? Ada orang salah dengar bapaknya ngomong. Bapaknya bilang, knowledge is power Francis Bacon, merujuk ke filsuf. Tapi si anak dengernya malah, knowledge is power Francis Bacon, Prancis itu daging asap. Kenapa bisa gitu? Ya karena otak si anak nggak familiar sama nama Francis Bacon, tapi familiar banget sama kata Friends dan Bacon. Otaknya otomatis milih interpretasi yang paling mungkin atau paling dikenal berdasarkan database yang dia punya. Betul, dan banyak eksperimen ilmiah yang mendukung gagasan ini dengan kuat. Misalnya, ada studi oleh Sohoglu yang disebut di buku ini. Mereka pakai suara yang sengaja dibikin distorsi banget, jadi susah dipahami. Nah, ketika partisipan dikasih tahu sebelumnya kata apa yang bakal mereka dengar, area otak yang terkait prediksi di bagian depan itu aktif duluan, aktif sebelum area pendengaran primer. Hasilnya gimana? Persepsi mereka terhadap suara distorsi itu jadi jauh lebih jelas. Padahal suara yang diputar itu sama persis loh. Seolah-olah prediksi dari otak itu membersihkan atau mengedit sinyal sensorik yang masuk. Jadi ungkapan melihat baru percaya itu mungkin perlu sedikit dikoreksi ya.
Kita ini lebih cenderung melihat atau mendengar apa yang udah kita harapkan bakal kita lihat atau dengar. Ah, pantesan. Ini pasti menjelaskan kenapa kita sering banget salah dengar lirik lagu. Saya yakin deh, banyak dari kita pernah ngalamin ini. Contoh klasik yang disebut di buku kan liriknya Jimi Hendrix, "Excuse me while I kiss the sky." Permisi selagi aku mencium langit. Itu sering banget salah didengar jadi, "Excuse me while I kiss this guy." Permisi selagi aku mencium pria ini. Buat otak kita, secara kemungkinan, yang mencium pria ini kedengarannya lebih masuk akal atau lebih sering terjadi daripada mencium langit. Jadi ya, otak tanpa sadar memprediksi interpretasi yang lebih probabilistik itu. Otomatis gitu aja. Iya, dan implikasinya bisa luas banget. Kalau otak terlalu kuat pegang prediksi internalnya, apalagi kalau prediksinya keliru atau nggak cocok sama realitas luar, ya ini bisa berujung ke persepsi yang salah. Dalam kasus ekstrim, bisa jadi halusinasi. Ada studi menarik dari TOEFL. Mereka pakai gambar ambigu, misalnya gambar hitam putih acak yang sebenarnya itu gambar rusa lagi makan wortel tapi susah banget dikenali. Mereka nemuin kalau orang dengan kecenderungan psikosis atau yang udah aktif ngalamin psikosis, persepsi mereka tuh jauh lebih dipengaruhi sama pengetahuan atau ekspektasi sebelumnya pas nyoba menginterpretasi gambar itu. Kalau dikasih tahu duluan isi gambarnya apa, mereka cenderung melihat detail yang sebenarnya nggak ada di sana. Kayak menggambar berdasarkan ekspektasi mereka gitu. Dan efeknya lebih kuat dibanding kelompok kontrol. Tapi yang menariknya lagi nih, ada penelitian lanjutan termasuk ke orang sehat yang biasa mendengar suara, kayak cenayang atau orang klerodien gitu. Nah, penelitian itu nunjukin kalau kecenderungan kuat pada prediksi internal ini kayaknya lebih terkait langsung ke pengalaman halusinasinya itu sendiri, bukan ke diagnosis penyakit mental secara umum. Ada studi halusinasi terkondisi yang disebut di buku, jadi partisipan belajar ngasosiasiin stimulus visual, misalnya lihat pola papan catur, dengan suara tertentu, kayak bunyi pip. Hasilnya, baik pasien psikotik yang sering halusinasi maupun cenayang yang sehat secara mental, dua-duanya sama-sama lebih mungkin ngelaporin denger bunyi bip pas lihat papan catur. Padahal kadang nggak ada suara sama sekali yang diputar. Ini nunjukin kalau kita semua ini mungkin ada di dalam spektrum persepsi gitu ya. Dan persepsi kita sangat dipengaruhi seberapa kuat otak kita menerapkan teorinya tentang dunia ke data mentah dari indera. Jadi intinya yaitu, persepsi Anda adalah konstruksi aktif yang sangat dipengaruhi sama apa yang otak Anda harapkan terjadi. Oke. Jadi otak kita ini arsitek aktif ya, buat realitas fisik yang kita alami. Lalu gimana dong dengan dunia sosial? Memahami apa yang ada di kepala orang lain, apa yang mereka pikirin, rasain, niat mereka, itu kan juga tantangan besar ya, nggak kelihatan soalnya. Sumber ini mengibaratkannya kayak nyoba deteksi kehidupan di planet lain. Kita nggak bisa lihat langsung ke dalam pikiran mereka. Kita cuma punya data eksternal, yang seringkali, ya itu tadi, ambigu, kayak ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh. Betul sekali. Dan salah satu strategi cerdas otak kita buat ngatasin ketidakpastian ini adalah dengan memakai diri kita sendiri sebagai model, sebagai acuan lah buat memahami orang lain. Ada riset menarik dari Rossi Ede misalnya. Dia meneliti di mana kita baca emosi dari gerakan tubuh orang lain, kinematik namanya. Hasilnya nunjukin kalau kita tuh kayaknya mengkalibrasi persepsi kita tentang emosi orang lain berdasarkan gimana kita sendiri biasanya bergerak pas ngerasain emosi itu. Contoh gampangnya gini, kalau Anda tipe orang yang geraknya lebih cepat, lebih energik pas lagi seneng, Anda mungkin tanpa sadar nganggep orang lain yang geraknya biasa aja itu kurang antusias, atau malah agak sedih. Sebaliknya juga gitu, kalau Anda pembawaannya lebih kalem, geraknya lebih lambat, orang lain yang geraknya normal mungkin terasa terlalu cepat atau bahkan agresif buat Anda. Wah, ini bisa jadi penjelasan menarik ya buat kesalahpahaman yang kadang terjadi, entah antar budaya atau bahkan antar generasi. Misalnya orang tua yang mungkin tempo emosinya lebih lambat, bisa jadi salah mengartikan kecepatan ekspresi remaja sebagai lebay gitu. Dan sebaliknya juga, masing-masing pakai penggaris internalnya sendiri buat ngukur orang lain. Iya, dan perspektif ini cukup nawarin cara pandang baru loh buat kondisi kayak autisme. Dulu kan ada gagasan soal kebutaan pikiran atau mind blindness. Nah, sekarang mulai muncul konsep yang namanya masalah empati ganda atau double empathy problem. Idenya tuh kesulitan komunikasi tuh mungkin sifatnya dua arah. Bukan cuma satu pihak yang sulit dibaca. Baik orang neurotipikal maupun orang dengan spektrum autisme mungkin sama-sama kesulitan membaca satu sama lain. Kenapa?
Karena model prediktif internal mereka tentang gimana pikiran dan emosi diekspresikan secara eksternal itu mungkin nggak sepenuhnya nyambung. Seolah-olah mereka pakai kamus sosial yang agak beda buat nerjemahin perilaku jadi makna internal. Lalu gimana dengan isu prasangka? Buku ini ngangkat contoh yang cukup bikin mikir ya. Dari dunia AI, kecerdasan buatan, algoritma AI itu bisa nunjukin bias gender atau rasial yang signifikan loh. Dan ini seringkali bukan karena programmernya sengaja nanamin bias, tapi karena algoritma itu belajar dari data dunia nyata. Dan data dunia nyata itu ya memang udah mengandung bias tersebut. Contohnya, kalau AI pengenal gambar dilatih pakai miliaran gambar dari internet, terus di negara tertentu, laki-laki lebih sering muncul di gambar terkait pekerjaan profesional. Ya jangan heran kalau pas AI diminta cari gambar dokter atau CEO, dia cenderung nampilin lebih banyak gambar laki-laki. Dia cuma merefleksikan pola yang ada di data latihannya. Nah, ini nih yang membuka kemungkinan yang cukup, gimana ya, provokatif, bahwa prasangka pada manusia mungkin juga bisa muncul, setidaknya sebagian, lewat mekanisme serupa. Bukan melulu karena niat jahat atau benci yang terang-terangan, tapi bisa jadi merupakan produk sampingan dari otak kita yang secara otomatis nyerap dan ngereplikasi pola-pola statistik. Termasuk pola bias dari lingkungan sosial tempat kita hidup. Tumbuh dan hidup di dunia yang secara inherent bias, ya bisa ngehasilin otak yang juga punya bias dalam prediksinya tentang orang lain. Kalau ini benar, salah satu implikasinya adalah upaya sadar untuk mendiversifikasi pengalaman kita. Berinteraksi secara bermakna sama orang dari kelompok yang beda, itu mungkin bisa bantu melatih ulang model internal kita biar jadi lebih akurat dan adil. Intinya sih, pemahaman kita soal orang lain itu sangat bergantung sama model internal kita, dan model ini dibentuk oleh pengalaman kita, termasuk bias yang mungkin nyelip di dalamnya. Oke, setelah kita lihat gimana otak nyoba pahamin dunia luar dan orang lain, sekarang kita coba tengok ke dalam diri yuk. Gimana caranya otak memahami dirinya sendiri? Kemampuan buat merefleksikan pikiran dan perasaan kita sendiri ini namanya metakognisi. Tapi, ternyata ya, introspeksi, proses ngelihat ke dalam diri, itu juga nggak sesimpel yang kita kira. Sama kayak persepsi eksternal, otak ngelihat proses internalnya sendiri itu kayak lewat semacam kabut atau noise ketidakpastian gitu. Rasanya kadang susah ya buat benar-benar tahu apa sih yang kita rasain atau seberapa yakin kita seharusnya sama keputusan kita. Dan polanya, ya gitu lagi, berulang lagi. Sama kayak pas memahami dunia luar, otak pakai ekspektasi atau keyakinan yang udah ada sebelumnya buat ngebaca sinyal-sinyal internal yang ambigu ini. Ada riset dari Marian Ruwalt misalnya, itu nunjukin gimana kita membangun keyakinan global tentang kemampuan diri kita secara umum. Misalnya ngerasa, saya ini orang cerdas, atau saya nggak jago matematika. Keyakinan global ini kayaknya terbentuk dari akumulasi perasaan pede sesaat yang kita alami pas ngerjain tugas-tugas spesifik di masa lalu. Ini bisa bantu ngejelasin fenomena yang kadang disebut filosofos. Itu loh, kecenderungan beberapa ilmuwan atau pakar senior yang udah hebat banget di bidangnya, tapi jadi terlalu pede, overconfident, pas ngomentarin topik di luar keahlian mereka. Keyakinan diri global mereka, saya pemikir hebat, bikin ekspektasi kalau mereka bakal gampang nguasain bidang lain juga. Ada lagi nih, eksperimen menarik banget dari Helen Olawole Scott yang diceritain di buku. Ini nunjukin adanya ilusi introspektif. Ternyata, ekspektasi kita tentang seberapa baik kita seharusnya bisa melihat, misalnya karena kita baru aja pakai kacamata baru, padahal mungkin resepnya agak salah dikit, itu bisa secara signifikan ngubah perasaan subjektif kita tentang seberapa jelas penglihatan kita. Partisipan di studi itu merasa ngelihat lebih jelas hanya karena mereka berharap atau percaya bakal lihat lebih jelas. Padahal kalau diukur objektif, kemampuan mereka bedain detail halus itu sama sekali nggak berubah. Aneh kan? Nah, keyakinan diri kayak gini, mau akurat atau enggak, itu punya dampak nyata ke keputusan kita loh. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi cenderung bikin kita lebih lengket sama pilihan atau keyakinan awal kita. Kita jadi lebih males mempertimbangkan bukti baru yang mungkin bertentangan sama keyakinan awal kita itu. Ini yang dikenal luas sebagai bias konfirmasi atau confirmation bias. Tentu aja, ini bisa bagus kalau PD kita memang berdasarkan penilaian akurat soal kemampuan atau pengetahuan kita. Tapi bisa jadi bahaya banget kalau enggak. Contoh klasik ya, dokter yang terlalu yakin sama diagnosis awalnya, jadi mungkin ngabaikan gejala baru atau hasil tes yang nunjukin ke arah lain. Bahkan ada studi dari Roll Wage yang dikutip di buku ini,
Itu melangkah lebih jauh lagi. Studi itu nemuin korelasi antara kegagalan metakognitif khususnya, kecenderungan buat sangat pede sama keputusan awal yang ternyata salah, dan malas banget ngubah pikiran meskipun dikasih bukti kuat, dengan kecenderungan ke arah pemikiran politik yang lebih radikal atau ekstrim. Penting nih dicatat, ini bukan soal keras kepala pada isu politik tertentu ya, tapi kayaknya ini mencerminkan pola yang lebih umum tentang cara otak individu itu mengevaluasi dan memperbarui keyakinan mereka secara keseluruhan. Jadi, ya, pemahaman diri kita pun bukan cerminan langsung, tapi konstruksi yang dibentuk oleh ekspektasi dan keyakinan kita tentang diri kita sendiri. Oke. Jadi otak kita ini terus-menerus bangun model prediktif ya? Tentang dunia fisik, dunia sosial, bahkan tentang dirinya sendiri. Model-model ini bantu kita jalan di dunia ini. Tapi, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau dunia terasa nggak stabil? Kacau, nggak bisa diprediksi, penuh kejutan besar. Nah, di sini sumber ini ngenalin ide soal kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma di dalam otak kita. Mirip kayak pergeseran paradigma di sejarah sains gitu. Contoh klasiknya kan, gimana model alam semesta steady state yang dulu dominan, akhirnya diganti sama model Big Bang setelah ada bukti-bukti baru yang kuat. Iya, otak kita itu kayaknya punya kemampuan yang disebut meta-learning. Secara harfiah, belajar tentang cara belajar. Lebih spesifik lagi gini, otak itu nyesuaiin seberapa banyak atau seberapa cepat dia harus belajar dari pengalaman baru. Tergantung persepsinya tentang stabilitas lingkungan. Kalau dunia terasa stabil, bisa diprediksi, otak cenderung nurunin tingkat belajarnya atau learning rate. Kalau ada kejutan atau anomali kecil, cenderung diabaikan aja, dianggap noise acak. Otak lebih percaya sama model internal yang udah mapan. Sebaliknya, nah ini dia, pas dunia terasa nggak stabil, bergejolak atau volatil, otak bakal ningkatin tingkat belajarnya. Dia jadi lebih sensitif, lebih terbuka sama informasi baru, siap buat update model internalnya cepat-cepat biar bisa adaptasi sama perubahan. Proses penyesuaian tingkat belajar ini kayaknya diatur sama sistem neurotransmitter di otak, kayak noradrenalin yang juga terlibat dalam respons kita terhadap stres, kewaspadaan, dan ketidakpastian. Nah, disinilah potensi kaitannya dengan munculnya keyakinan yang nggak biasa, atau bahkan teori konspirasi kayak Pizzagate atau QAnon yang sempat ramai itu, jadi relevan menurut buku ini. Hipotesisnya gini, guncangan besar, entah skala global kayak pandemi, krisis ekonomi, kerusuhan sosial, atau skala pribadi kayak kehilangan kerjaan, trauma mendalam, itu bisa secara drastis ningkatin persepsi kita soal ketidakstabilan atau volatilitas dunia secara umum. Kita jadi ngerasa dunia ini tempat yang lebih nggak pasti dan bahaya. Sensitif tadi. Dalam kondisi ini, kita jadi lebih siap gitu ya buat nyerap dan menginternalisasi informasi baru cepet banget. Tujuannya ya buat mencoba memahami dunia yang terasa kacau ini. Tapi ada efek sampingnya. Kita juga jadi lebih rentan buat nyerap informasi yang sebenarnya aneh, nggak berdasar, atau bahkan salah. Kenapa? Karena filter kritis kita mungkin agak turun sedikit demi kecepatan adaptasi. Ada studi yang dikutip nunjukin kalau tingkat kecemasan yang tinggi terkait pandemi COVID-19 misalnya, itu berkorelasi sama partisipan yang memperkirakan volatilitas lingkungan lebih tinggi. Dan mereka nunjukin laju pembelajaran yang lebih cepat dalam tugas lab sederhana yang sama sekali nggak ada hubungannya sama pandemi. Orang yang lebih cemas juga cenderung mempertahankan tingkat belajar yang tinggi, ini lebih lama, bahkan pas lingkungan tugasnya udah balik stabil lagi. Penting banget nih buat ditekankan ya, ini bukan berarti bilang kalau orang yang percaya teori konspirasi itu irasional atau gila. Sama sekali bukan. Sebaliknya ini nunjukin gimana mekanisme otak yang pada dasarnya normal dan adaptif yang dirancang buat bantu kita bertahan dan adaptasi di dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, itu bisa. Dalam kondisi tertentu, kayak stres, cemas, atau ketidakpastian yang ekstrim, bikin siapa saja dari kita jadi lebih rentan buat ngebentuk atau nerima keyakinan yang nggak biasa atau nggak konvensional. Pikiran kita seolah jadi lebih plastis atau gampang dibentuk sama informasi baru yang masuk, nggak peduli kualitas informasinya gimana. Jadi intinya ya, rasa ketidakpastian yang tinggi itu bisa bikin otak kita lebih terbuka buat belajar hal baru, termasuk ide-ide yang mungkin kedengarannya nggak biasa. Jadi, apa ya artinya semuanya dibuat Anda yang lagi dengerin? Poin utamanya sih gini, realitas yang Anda alami setiap saat itu bukanlah rekaman pasif dari dunia luar. Bukan. Otak Anda itu seorang arsitek yang sangat aktif.
Nggak pernah berhenti dia. Terus membangun, memprediksi, dan ngasih makna ke dunia berdasarkan model-model internal yang udah dia ciptakan lewat pengalaman hidup Anda. Dan model-model internal ini, wah, luar biasa kuat dan efisien loh. Mereka bikin kita bisa memahami dunia yang kompleks dan ambigu ini dengan kecepatan yang mengagumkan. Tapi ya itu tadi, seperti yang udah kita bahas panjang lebar, model-model ini juga rentan sama bias yang datang dari pengalaman kita. Bisa jadi kaku, susah diubah, atau bahkan dalam kondisi tertentu kayak ketidakpastian ekstrim, bisa nuntun kita buat percaya sama hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama kenyataan objektif. Memahami proses ini, gimana otak kita kerja kayak ilmuwan internal yang terus berhipotesis, mungkin bisa ngasih kita sedikit kerendahan hati ya, terhadap keyakinan kita sendiri, dan juga mungkin sedikit lebih banyak pemahaman kenapa orang lain bisa ngelihat dunia dengan cara yang beda banget dari kita. Mungkin ya, sebuah pertanyaan menarik buat Anda bawa pulang dan renungkan setelah dengerin ini semua. Seberapa fleksibel sih sebenarnya model realitas yang ada di kepala Anda itu? Dan di tengah dunia yang kayaknya makin kompleks dan penuh perubahan ini, gimana caranya kita bisa nemuin keseimbangan yang pas antara percaya sama model internal kita yang berharga, yang nuntun kita sehari-hari, tapi juga tetap punya keterbukaan buat memperbaruinya kalau ada bukti baru yang kuat memang mengharuskannya. Sesuatu untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan kita kali ini.